Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kali ini kita akan bahas tentang berpikir positif ya. Masih melanjutkan di sini. Ya, jadi kalau temanya di sini adalah berfokus pada kekuatan ya. Sini. Jadi 3 ya. Ini gambarnya kaca pembesar loop ya. Nah, kita bisa belajar banyak dari kaca pembesar ini ya. Kalau kita pernah praktek bagaimana kalau kaca pembesar kita simpan ya ketika ada terik matahari, kemudian di bawah kaca pembesar itu ada korek api ya, kemudian kita tahan, maka tidak lama itu korek api akan menyala ya. Tapi kalau korek api dibiarkan begitu saja ya di suhu panas ya, di sekitar kita, itu korek api tidak nyala ya. Tapi ketika kita kasih loop ya kaca pembesar, maka korek api itu akan menyala. Artinya ketika energi itu dikumpulkan ya, difokuskan lebih tajam lagi, maka korek api itu bisa menyala. Artinya energinya bisa lebih besar lagi ketika kita fokus ya. Nah, dalam kaitannya dengan fokus pada kekuatan ini, ada satu hal yang bisa kita kembangkan lagi, yaitu tentang berpikir positif ya. Contoh begini ya. Misal ada kalimat al-ilmu fi sudur laisa fi sutur ya. Nah, artinya ilmu ini adalah apa yang ada di dalam dada ya, atau apa yang di dalam hati, bukan apa yang ada di dalam kertas ya. Nah, ini menarik ya. Nah, ketika kita mendengar kalimat ini al-ilmu fi sudur laisa fi sutur. Nah, ketika kita dengar kalimat ini, kita menjadi malas mencatat ilmu ya. Kita belajar tapi nggak mau mencatat karena tadi perkataan tadi al-ilmu fi sudur laisa fi sutur ya. Bukan apa yang kita tulis, bukan apa yang kita catat, tapi kita harus menghafal ya. Nah, maka berarti itu kesalahan ya. Karena ciri berpikir positif ya, jadi produktivitas amal bertambah ya, kemudian antusias meningkat ya, semangat lebih meningkat ya, kemudian hati kita lebih bersih ya, lebih bagus ya, kemudian ya perjuangan kita lebih kuat. Itu ciri berpikir positif. Nah, ketika dengan kalimat tadi al-ilmu fi sudur laisa fi sutur, kemudian kita menjadi malas mencatat ketika belajar, nah maka itu kemunduran ya, berarti itu adalah kesalahan ya. Berarti bukan kalimatnya yang salah, tapi tujuan kalimat itunya yang kita tidak menangkapnya ya. Nah, dengan konsep berpikir positif, ketika ada kalimat seperti itu, maka kita lihat apa dampaknya kepada kita. Ketika kita menjadi malas mencatat, oh berarti kita sudah salah berpikir yang negatif ya. Artinya ya salah kita memikirkan itu. Nah, kalau misalnya dengan kalimat tadi al-ilmu fi sudur laisa fi sutur, kemudian kita menjadi lebih giat untuk menghafalkan apa yang kita catat ya. Jadi kita ketika belajar tetap mencatat, karena kan ya banyak ya, misalnya Imam Syafi'i itu mencatat ilmu ya, pada saat itu bisa di tulang-tulang ya, bisa di pelepah kurma ya. Artinya mencatat, kemudian dibuat catat, karena ilmu itu memang harus dicatat ya. Ada sebuah ungkapan bahwa ya ikatlah ilmu dengan dituliskan ya, seperti itu. Artinya sangat penting sekali mencatat dalam hal tradisi keilmuan ini. Nah, ketika dengan kalimat tadi al-ilmu fi sudur laisa fi sutur, kemudian kita menjadi tambah semangat untuk menghafalkan apa yang kita catat itu, ilmu itu ya. Dan kemudian juga kita lebih berusaha untuk menginternalisasi ilmu tadi ya. Jadi ilmu yang kita catat, kita usahakan agar kita menjiwai apa yang ilmu yang sudah kita catat itu. Nah, berarti itu betul ya. Nah, kenapa? Karena tadi semakin kita tetap mencatat semangat ya, kemudian kita produktivitas amal bisa bertambah karena tadi ilmu kita amalkan ya. Jadi apa yang dalam hati artinya yang kita internalisasi juga seperti itu ya. Nah, itu jadi cara menggunakan
berfokus pada kekuatan atau dalam hal ini pengembangannya salah satunya yaitu berpikir positif ya, seperti itu. Nah, contoh lain lagi sekarang misalnya ada perkataan yang ya kalau menanggapinya salah nanti akan jadi negatif ya. Contoh, misalnya sekarang misalnya ada perkataan ya, misal dalam sebuah berita ya, ini kita baca misalnya dari Menteri Pendidikan ya, Nadiem Makarim, misalnya kita tidak ingin murid-murid kita yang pandai menghafal ya. Nah, ketika kita dengar berita seperti itu, kita lihat apa dampaknya pada kita ya. Nah, ketika dengan kalimat itu kita menjadi malas menghafal, nah berarti itu adalah kesalahan ya. Kenapa? Karena menghafal itu ya pondasi ilmu ya. Ilmu itu ya dihafal. Masa ketika ditanya misalnya hukum waris bagaimana, bentar ya kita baca dulu ya. Nah, itu kan berarti tidak berilmu ya, karena berilmu itu ya harus menghafal. Misalnya ketika ditanya bagaimana ya ini hukum ketika ada anak kecil pipis ya, kencing ke baju kita, pakaian kita, bagaimana kita mencucinya ya, apakah harus dicuci atau boleh sholat misalnya seperti itu. Kita harus tahu usia anaknya berapa. Nanti kita lihat dulu bukunya. Nah, berarti itu tidak berilmu. Kenapa? Tidak menghafal, tidak tahu. Ya, ilmu itu harus dihafal ya. Jadi ciri orang berilmu yang menghafal ya, kuat hafalannya. Ya contohnya Imam Bukhari, Imam Syafi'i ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, sampai mereka itu ketika dibacakan hadis maka beliau-beliau ini bisa mengulangi lagi ya. Artinya kekuatan hafalnya memang sangat luar biasa sekali ya. Bahkan dalam misalnya ilmu hadis itu ya, jadi orang itu harus mengetahui kekuatan hafalan dari setiap periwayatan hadis itu ya, sehingga disimpulkan oh hadis ini hasan, sahih dan sebagainya. Artinya di sana adalah bahwa yang namanya menghafal itu adalah sangat penting sekali dalam keilmuan ya. Jadi ketika ada perkataan misalnya kita tidak ingin murid-murid yang pandai menghafal, misal ya kita dengar beritanya seperti itu. Nah, berarti maksudnya bukan ke sana ya. Nah, karena kalau misalnya dengan kalimat itu kita menjadi malas menghafal, berarti kita bukan produktivitas amal, malah merosotkan amal ya. Ya, ilmu tidak akan ada kalau tidak dihafal ya. Kuncinya ilmu itu dihafal, dan kemudian kuncinya menghafal yaitu diulang-ulang ya, seperti itu. Nah, dengan kalimat tadi ketika kita menjadi tidak mau menghafal, misalnya malah belajar juga, ya udah sekadarnya ya, karena buat apa menghafal? Nanti ketika ditanya ini jangan apa, misalnya air ini berapa titik didihnya, nggak tahu, nggak menghafal ya. Nah, nanti kan aneh ya, misalnya orang fisika, orang kimia nggak tahu titik didih air misalnya, itu keanehan. Artinya memang yang namanya menghafal itu ya bukan harus lagi itu fondasi ya, kita mau bikin rumah nggak ada fondasinya gimana. Artinya ilmu itu memang harus dihafal ya, seperti itu. Ya jangankan ilmu, misalnya kita mau tes bikin SIM saja ya, harus tahu kan kalau lambangnya P itu berarti boleh parkir, kalau P-nya kasih coretan berarti dilarang parkir ya. Nah, itu tes bikin SIM juga harus ya kita menghafal. Artinya tahu ini kalau simbol P itu buat apa, simbolnya S itu buat apa ya, stop, berhenti, dilarang berhenti. Itu kan dihafal, kita harus tahu. Apalagi buat ilmu ya yang lebih besar lagi, maka yang namanya menghafal itu sekali lagi bukan harus, tapi memang fondasi ya, memang keharusan, udah lebih tinggi dari harus ya, yang namanya menghafal dalam keilmuan ya. Nah, dengan kalimat tadi misalnya kita tidak ingin murid-murid yang pandai menghafal ya. Artinya berarti maksudnya bukan kita jangan menghafalnya, tapi berarti kita harus ada peningkatan yang lebih ya. Artinya kita ini hafal, tapi kita juga kemudian pengen berkarya ya. Kita berinovasi dengan ilmu yang kita miliki itu ya. Misalnya kita belajar termokimia ya, tentang ini energi. Kita berpikiran bagaimana ya kalau kita bisa membuat misalnya energi alternatif ya, dan sebagainya. Atau kita belajar elektrolisis air ya. Ternyata air itu kalau dielektrolisis itu bisa menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, kemudian dari ilmu itu kita mengembangkan ya, kita baca-baca, ternyata bisa ini dibikin
jadi las ya. Jadi buat las hidrogen ya, buat las dari gas hidrogen. Misalnya kan ada hidrogennya, ada oksigennya dari elektrolisis air ya. Pelajarannya misalnya di kelas 12 kalau di kimia ya, kelas 12 SMA. Nah itu maksudnya. Jadi ketika misalnya ada perkataan kita tidak pengen murid-murid yang pandai menghafal, ya menghafalnya mah tetap ya, karena ketika tidak mau menghafal itu malah merosot ya, malah mundur berarti kita ya. Menghafal tetap harus kuat ya. Kita juga kan tahu elektrolisis air jadi apa, jadi hidrogen, jadi oksigen ya. Kita kalau udah tahu ya enak ya, seperti itu. Nah kemudian jadi maksudnya adalah kita dalam konsep berpikir positif atau berfokus pada kekuatan di sini, berarti kita harus mengembangkan ya. Jadi misalnya dengan ilmu elektrolisis, kita coba kita bikin produk ya, berinovasi agar ilmu ini bisa teraplikasikan ya di dalam kehidupan nyata kita. Misalnya kalau kita las listrik ini kan tegangan listriknya sangat butuh besar ya. Makanya kalau di rumah ada yang las terkadang lampu mati ya MCB-nya gitu. Itu ngejeplak kalau bahasa kitanya, bahasa Sundanya ya. Atau ngejepret. Nah itu. Ternyata las listrik ini memang sangat besar ya, butuh listriknya. Nah, misalnya dengan konsep elektrolisis, ternyata kita bisa ini ya membuat las dari air ya, ini las. Nah, kita harus coba karena kita harus ya berjuang ya. Artinya dengan ilmu itu kita perjuangkan bagaimana bisa menerapkannya dalam keseharian biar lebih bermanfaat. Nah seperti itu ya. Nah itu berarti benar ya. Tadi berarti berpikir positif kan tadi cirinya produktivitas amal bertambah ya, bukan menurun. Misalnya dengan kalimat tadi udah mau kita tuh malas belajar, adanya kalimat kita tidak mau anak yang murid yang pandai menghafal, malah kita jadi tidak mau menghafal ya ketika belajar seadanya, udah yang penting masuk, nggak mau menghafal. Nah itu kesalahan besar ya. Nah di sana artinya yang namanya berpikir positif ini sangat penting sekali, sehingga apapun yang kita lihat, nah kita selalu berfokus kekuatan ya, berpikir kepada hal yang positifnya ya. Apa manfaat positifnya seperti itu ya. Itu barangkali ya, barangkali ini apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Terkadang ya karena ketika kita dengar kalimat ini kita malah menjadi malas. Nah itu berarti kesalahan ya. Ini yang namanya konsep berpikir positif ini sangat penting sekali ya. Cirinya tadi produktivitas amal kita bertambah, antusias kita lebih bagus ya. Kemudian tentunya keimanan kita meningkat, karena buat apa ilmu banyak kita keimanan tidak meningkat ya. Itu berarti ilmu yang tidak bermanfaat ya. Maka kita harus berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya. Ya Allah, kurniakanlah ilmu yang bermanfaat. Nah berarti keimanan kita juga semakin bertambah ya. Kemudian hati kita lebih bagus ya, tidak iri, tidak dengki ya. Nah, kita menjadi semakin bagus. Nah itu ciri berpikir positif ya, seperti itu. Itu semoga bermanfaat ya apa yang disampaikan ini ya pagi hari ini ya. Sengaja saya sempatkan waktu ya, semoga bermanfaat ya. Ini kita kupas ini di buku ini ya. Bukunya udah habis ya, belum cetak pribadi, udah dibagi-bagi. Oke, semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Jadi berpikir positif ya. Apa yang kita lihat, nah lihat kita bertambah amal ya, bertambah kebaikan, tambah rajin sholatnya, tambah rajin baca Al-Qur'annya ya. Itu luar biasa sekali ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.